Ya. Bisa jadi dia masuk surga duluan daripada seorang yang alim gitu. Kenapa? Ya orang alim pun dia biayai misalnya, sehingga wah sebentar dulu, kan ada ceritanya di akhirat ya. Wahai orang alim, kamu masuk surga duluan. Sebentar, saya dulu dibiayain untuk bisa sekolah dan lain sebagainya sama ini, maka dia duluan orang kaya. Waduh, orang kaya masuk surga duluan. Ya. Orang kayanya nggak mau, saya nggak mau dahuluin guru saya, udah bareng aja deh bareng. Akhirnya bareng itu. Ya. Ini menandakan apa? Ya, insya Allah ya. Dimanapun posisi kita, yang paling penting paling banyak manfaatnya buat orangnya. Nah, sukses yang dimaksud ya, kalau kacamata sukses ini harus kembali kepada Al-Quran di surat Maryam ayat 15. Kata Allah, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu sukses. Apa? Pada waktu dihadirkan ke dunia, dia paling banyak manfaatnya buat orang. Itu sukses. Dengan hartanya dia gunakan untuk menolong orang banyak, untuk memberikan manfaat buat orang banyak. Dengan ilmunya, dia gunakan ilmunya untuk kemanfaatan orang banyak, itu sukses. Ya. Dengan hartanya sama, dia gunakan untuk kebaikan begitu banyak orang, itu sukses. Berbeda kalau sukses dalam kacamata orang kebanyakan. Kalau sukses adalah karena hartanya banyak berlimpah, sebentar. Apakah ada hari ini orang yang lebih kaya daripada Korun? Korun ya. Bayangkan Korun itu sebenarnya real orang kaya benar-benar. Kalau sekarang belum tentu. Sekarang terkaya di dunia siapa? Warren Buffett atau Bill Gates atau si pemilik Tesla misalnya, nomor 2 atau nomor 3. Tetapi kekayaannya itu hanya berbentuk rata-rata uang kertas ataupun aset, tidak sebanyak Korun. Ya. Jadi Korun itu kekayaannya, saking banyaknya kekayaannya itu dalam sejarah itu, kunci untuk menyimpan gudang-gudang kekayaannya, kuncinya saja dipikul sama 4 orang, nggak kuat 4 orang itu. Bayangkan sebanyak apa tuh kekayaannya, kuncinya doang seperti itu. Kalau dulu orang kaya itu adalah emas dan perak, kebun, ya asetnya itu kebun, tanah, bangunan, itu orang dulu tuh benar-benar real. Kalau sekarang kaya bisa jadi uang kertas. Coba uang kertas, ada satu gudang berapa ratus triliun misalnya, dibakar semuanya, habis kan? Kekayaannya habis bisa jadi kan? Lah kalau orang kaya dulu emas dan perak dibakar tetap masih jadi emas, walaupun hitam masih ada harganya, sama aja. Itu kekayaan dulu itu benar-benar tuh. Kalau sekarang itu angka-angka, nomor rekening, angka, kemudian diambil di gudang, kertas tadi uangnya. Kalau gudangnya kebakaran habis, iya kan? Kalau kekayaan yang sesungguhnya adalah tadi di dunia ini ya, di dunia emas dan perak, ya, atau kebun. Nah, kekayaan sesungguhnya nanti di surga. Di surga nanti, jangankan aset kita ibaratnya, properti kita, untuk minumnya saja terbuat daripada emas dan perak. Bayangkan ya, untuk minum cawan gelasnya itu terbuat dari emas dan perak. Wah, luar biasa ya. Emas dan perak hanya untuk tempat minum. Iya, itu kaya sesungguhnya di sana nanti. Makanya orang di sini sukses itu adalah bagaimana paling banyak manfaatnya buat orang. Percuma dia banyak hartanya, tapi hartanya buat sendiri saja. Percuma dia ada ilmu, tapi ilmunya sendiri saja, nggak berbagi. Atau percuma dia punya jabatan, jabatannya hanya untuk memperkaya diri saja. Percuma. Jabatan gunakan untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin. Ini yang disebut sukses. Nah, kalau sudah sukses yang pertama, ya, sukses yang pertama, maka wa yauma yamutu, pada waktu dimatikan, diwafatkan, salamun alaihi, maka matinya pun husnul khotimah. Itu sukses yang kedua tuh.
Ya. Jadi orang yang sukses itu adalah ketika mati atau meninggal husnul khotimah. Tidaklah sukses kalau dia kaya tapi meninggalnya aduh kasihan deh. Kenapa? Tidak berbagi bisa jadi hartanya. Ya. Otomatis kalau dia itu meninggalnya tadi husnul khotimah, banyak yang mendoakan karena dia orang baik. Maka wa yauma yub'atsu hayya, ketika dia dibangkitkan salamun alaihi, sukses dia. Ini sukses itu seperti itu. Dihisab nanti dengan hisab yang ringan, yang mudah, lewat siratal itu cepat, siratal mustaqim. Ya. Bisa ribuan tahun juga lewat siratal mustaqim. Tergantung amalannya nanti. Waduh, gimana kalau kita tuh amalannya sedikit ya? Makanya harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu sukses menurut Al-Quran. Makanya paling banyak bermanfaat buat orang ya, sehingga nanti termasuk meninggal dan dibangkitkan, dihisab dengan hisaban yang mudah, yang ringan. Itulah sukses yang sesungguhnya sampai akhirat nanti. Kemudian wa afdhalul a'mal, sebaik-baik amal. Yang pertama, idkhul sururi 'alal qalbil mu'min. Yang pertama, memasukkan kebahagiaan ke dalam dada orang yang beriman. Sebaik-baik amal itu sering membahagiakan saudaranya yang beriman. Jangan nyusahin. Sebaik-baik amal itu sering menyenangkan saudaranya yang seiman. Ya, misalnya dia lagi sedih gitu ya, karena ada suatu kesusahan. Nah, kita bantu. Oh, itu senang dia, bahagia. Wah, itu pahalanya luar biasa. Jangan dianggap remeh membahagiakan kebahagiaan orang itu. Ya. Sering-seringlah kata Nabi, karena itu sebaik-baik amal. Itu yang pertama. Yang kedua, yatrudu anhu ju'an, yaitu menanggulangi rasa lapar. Saudaranya kelaparan, punya tetangga kelaparan, mungkin nggak bisa makan atau nggak punya beras. Kita kok ada makanan, ada beras, berbagi. Wah, itu luar biasa itu. Karena tolok ukur orang itu beriman adalah ketika di sekelilingnya terhindar dari kelaparan, sementara malam itu kita kekenyangan, ada tetangganya kelaparan, itu nanti ditanya di akhirat. Berat. Makanya ada orang yang, aduh, kalau punya tetangga miskin nanti dihitung ya di sana. Iya. Tapi ingat, kalau sering memberikan kepada tetangganya yang miskin, wah itu luar biasa juga, pahalanya besar. Maka bersyukur yang punya tetangga miskin, sehingga ada tempat kita untuk senantiasa memberi. Ya, jangan dibalik, waduh tetangga saya miskin semua, ada repot. Bersyukur, malahan bersyukur gitu. Ya. Dulu waktu saya masih tinggal di mana, di Palem Hijau, senang karena banyak yang untuk ini ya. Tapi di sana orangnya pada mampu semua. Saya ingat sedekah pada siapapun baik kan. Orang Katolik saya kasih, orang Kristen saya kasih, tetangga yang Muslim saya kasih juga, satpam atau apa gitu. Ya. Tapi kalau ada yang lebih membutuhkan saudara seiman, wah lebih baik lah. Ya. Kalau kepada orang non Muslim, ya supaya dia itu kan nggak bisa membaca Quran. Kaum Muslim, orang Nasrani atau orang non Islam itu membacanya diri kita. Jadi orang Islam itu begini nih, baik misalnya, ramah, sopan. Tapi kalau orang Islamnya cuek, nggak peduli, nggak pernah menegur sapa, orang Islam kayak gini nih, kan jadi bacaannya kita yang dekat gitu. Ya makanya kita tuh dakwah sebenarnya kepada agama lain pun seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, au yakshifu anhu karban, menghilangkan kesusahan. Tadi menanggulangi rasa lapar, ini menghilangkan kesusahan. Punya tetangga, punya saudara susah banget. Bagaimana untuk menghilangkannya? Kalau kemudian terhilangkan, mungkin nggak punya pekerjaan bertahun-tahun, kita ajak kerja, wah itu masya Allah, pahalanya sangat besar. Ya, makanya beruntung orang-orang yang katakanlah bisa merekrut banyak tenaga kerja. Ya. Bisa jadi dia masuk surga dulu daripada seorang yang alim gitu. Kenapa? Ya orang alim pun dia biayai misalnya. Sehingga, wah sebentar dulu, kan ada ceritanya di akhirat ya. Wahai orang alim, kamu masuk surga duluan. Sebentar, saya dulu
dibiayain untuk bisa sekolah dan lain sebagainya sama ini, maka dia duluan orang kaya. Waduh, orang kaya masuk surga duluan. Ya. Orang kayanya nggak mau, saya nggak mau dahuluin guru saya, udah bareng aja deh bareng. Akhirnya bareng itu. Ya. Ini menandakan apa? Ya, insya Allah ya. Dimanapun posisi kita, yang paling penting paling banyak manfaatnya buat orangnya. Kemudian yang keempat, au yakdilahu dainan, atau mengganti hutangnya. Gimana? Misal kita punya tetangga, istilahnya kurang mampu untuk beli peralatan dapur aja ngutang kredit, beli panci, beli penggorengan. Ketika ditagih sama tukang kredit misalnya, ntar ya bang, besok, ntar, sok, lusa, pekan depan gitu kan. Ini orang nggak pernah bayar-bayar, nggak ada uangnya. Gini, bang tukang kredit sini. Ini bang berapa utangnya? Cuma 300.000 sih pak totalnya. Gini aja, kalau nanti nagih ke ibu itu lagi, nggak usah. Nanti nagihnya ke saya aja. Oh gitu, ya alhamdulillah deh kalau gitu. Tapi dianya nggak tahu. Kalau tahu, tahunya mungkin dari yang lain. Kan dibayarin sama Bang Usuk itu utang itunya. Wah iya, masya Allah. Sampai segitunya dibayarin. Karena nggak punya. Ya. Itu masya Allah, pahala yang sangat besar menanggulangi orang dari hutang. Wah kalau gitu nanti saya punya hutang ke Bang Usuk aja deh. Ya intinya itu hal-hal yang kecil ya. Kalau yang besar dan nggak mampu ya tidak boleh memberatkan. Ini sebaik-baik amal. Jadi ada 4 ya, saya ulangi. Yang pertama memasukkan kebahagiaan ke dalam dada kaum muslimin. Kemudian yang kedua menanggulangi rasa lapar. Kemudian yang ketiga menghilangkan kesusahan. Yang keempat mengganti hutang saudaranya. Ya, tentu dengan batas-batas semampu kita. Kemudian wa khoslatani la syai'a akhfasu ya minhuma, ada 2 perkara, 2 hal yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Apa? Asyirku billah wa dzurru lil muslimin. Ya. Tidak ada 2 hal, 2 perkara yang tidak ada yang lebih buruk dari keduanya, yaitu syirik kepada Allah. Ini syirik. Hati-hati ya. Kadang orang apa istilahnya ibadahnya ya udah, tapi tidak sadar dia melakukan kesyirikan.